Nah, waktu itu saya juga sudah mantep. Saya curhatkan sama Allah malam itu. Setiap malam saya selama setahun sampai 2017 tuh. 2017 saya kan baru resign ya. Itu 2016 awal saya. 2015 akhir saya tahu, kemudian 2016 awal itu saya sudah merubah rekening, dan itu malamnya langsung saya sampaikan Allah, ya Allah, ini kebanggaan saya. Saya sudah menjalankan ini, tapi saya baru berani ini, ya Allah. Saya kepatokan saya waktu itu, saya berdoa itu kan jujur. Kalau kita nggak jujur, Allah juga tahu isi hati kita. Jadi kita harus jujur. Ya Allah, saya baru berani seperti ini. Tapi saya saya juga tetap punya goal maksimal, saya harus keluar bulan depan ya waktu itu. Tapi ternyata tetap nggak bisa keluar waktu itu, belum bisa ya, karena masih punya utang itu. Langkah selanjutnya saya waktu itu mau bilang sama bapak saya. Panggilannya saya kalau manggil bapak kan papi, karena dari kecil kan bapak saya itu sama LSM ya, bule-bule itu, karena beliau kan pendeta aja. Terus saya bilang, Pap, ini saya selama ini ternyata makan riba, Pap. Jadi saya pengen ini resign. Saya mungkin dalam waktu dekat mau resign. Tapi emang baru memikirkan mau melunasi utang-utang itu. Langsung detik itu bapak saya pulang sampai rumah, saya di SMS. Waktu itu belum ada WA aja. Saya di SMS atau BBM kalau nggak salah waktu itu. Saya di BBM, aku bosen, ini pakai bahasa Jawa ya. Dik, aku bosen karo sok sucimu, mendingan gue dadi teroris sisan. Jual aja rumahmu ini untuk kamu lunasi utang atau apa. Aku tak pergi dari rumah ini, aku nggak mau lihat mukamu lagi. Waktu itu saya juga kaget. Bapak saya nggak boleh saya resign, saya malah dikatakan teroris. Saya juga dibilang sok suci gitu. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Vertizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali untuk kajian pada malam hari ini, sharing bersama Bang Yosef dari pengalaman masa lalunya dari dunia ribawi ya. Di sini beliau adalah salah satu pembicara yang Masya Allah, kisahnya nanti bisa teman-teman ambil ibrohnya, ambil hikmahnya. Teman-teman yang masih di dunia perbankan atau masih terjerat hutang ribawi, nanti Bang Yosef bisa memberikan inspirasi, memberikan motivasi teman-teman di sini. Langkah-langkahnya apa sih itu? Tips-tipsnya apa sih? Nah, oke. Sini Bang, bisa diawali dari awalnya dulu kan, Bang Yosef. Iya. Kok di dunia itu apa nih? Gitu. Iya, baik Mas Eko dan sahabat jamaah Vertizon TV ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yosef Gracius Pawenang. Sebelumnya saya beragama non muslim ya. Dan alhamdulillah mualaf di tahun 2002 dan sudah cukup lama. Dan saya lahir 3 bersaudara, laki-laki semua. Saya anak nomor 3. Jadi awal mulanya itu saya memang cukup awam dan tidak belajar agama dengan baik waktu itu. Bahkan sampai tahun 2006 saya selama 4 tahun itu tidak sholat 5 waktu. Jadi masuk Islam tapi tidak menjalankan kewajiban. Jadi sholat yang bolong-bolong gitu. Terus tapi waktu itu saya masuk Islam dengan Mas Nasikun. Saya sudah diajari untuk sholat waktu itu, niat sholat dan sebagainya. Kemudian, tapi saya sendiri yang tidak melaksanakan itu. Dan saya berangkat dari keluarga yang emang sebelumnya non Muslim, tapi alhamdulillah semuanya sudah masuk Islam. Dan karena keputusan dari bapak saya untuk masuk Islam itu, beliau jadi istilahnya tidak punya apa-apa. Tadinya beliau kan pendeta ya, masih punya rumah, tapi cuman dari LSM-nya beliau bekerja waktu itu sebagai istilahnya aktivis
non Muslim ya. Kemudian memutuskan masuk Islam, keluarga semua, dan saya waktu itu masuk Islam juga hanya mengikuti ajakan orang tua sebenarnya. Tapi berjalan waktu saya sedikit demi sedikit belajar dan akhirnya saya bisa masuk Islam, tapi memang tidak bareng dengan orang tua. Saya masuknya itu 5 tahun kemudian. Kemudian singkat cerita tahun 2006 itu saya sudah mulai mempelajari sholat yang sudah bacaan-bacaannya tahu semua. Jadi iktidal tak apa seperti apa, kemudian doa iftitah apa, kemudian waktu sujud, kemudian setelah sholat itu apa. Kemudian sambil berjalannya waktu itu saya memang hanya lulusan D1 ya. Nah, kemudian saya bekerja di otomotif. Jadi saya bekerja di otomotif waktu itu, tapi memang saya dalam hati pengen memperbaiki sholat saya. Tapi kondisi ekonomi waktu itu terus terang juga kurang bagus. Jadi saya sendiri juga kos, jadi semua pembayaran kos, makan dan sebagainya dari pekerjaan itu. Jadi waktu itu benar-benar hanya kerja gitu. Jadi dan waktu itu saya berangkat dari sales otomotif motor roda 2 2003 sampai 2007, dan itu alhamdulillah juga naik ya, itu grade-nya saya naik jadi sampai yang terakhir itu di kepala cabang di salah satu subdealer. Tapi kemudian di 2007 saya masuk di roda 4. Kemudian ternyata di situ saya juga bisa dikasih Allah itu cepat. Saya di tahun ketiga bisa naik jadi supervisor. Tapi dengan tidak pahamnya saya tentang fikih muamalah, jadi saya pikir itu hal-hal saja kerja. Dan alhamdulillah tahun 2009 saya bisa nikah dengan apa adanya, dengan ala kadarnya. Dan saya dengan mertua juga saya sampaikan kalau kita orang tidak punya dan sebagainya. Sampai akhirnya saya bisa bekerja di salah satu perusahaan otomotif terbesar di Jogja dan Jateng. Dan alhamdulillah di tahun keempat, kalau tidak salah 2007-2011 saya diberikan promosi jabatan jadi supervisor. Di situ memang perjalanan itu karir itu nanjak ya, nanjak, kemudian tidak pernah turun. Jadi saya juga bersyukur sama Allah, tapi tetap sholatnya tidak 5 waktu, tetap bolong-bolong itu. Saya kadang sholat itu sholat di asar misalkan gitu, itu mendekati di maghrib. Jadi supaya tidak wudhu lagi ya langsung cepat gitu. Jadi maghribnya kan jadi awal waktu. Nah seperti itu. Dulu menunda-nunda sholat, apalagi kalau isya tuh selalu lupa saya. Dan sebenarnya nggak lupa, ingat itu, sadar kalau nggak sholat. Ini saya belum sholat. Nanti jalan sama istri sama anak jalan. Terus nanti sampai rumah tak sholat. Tapi ternyata sampai rumah juga nggak sholat. Terus malam pun dibangunkan sama Allah sebenarnya untuk sholat isya dan tahajud mungkin seperti itu ya. Tapi waktu itu saya tetap malas waktu itu. Kemudian berjalan waktu saya sama istri sudah sepakat pengen memperbaiki ini, karena kebetulan waktu itu di jabatan itu sudah banyak waktu kosong, dan alhamdulillah Allah waktu itu izinkan saya, jadi berikan saya kesempatan yang sebenarnya dalam hati saya sudah sejak menikah itu saya tobat pertama itu ya setelah waktu menikah itu ya. Sebelum menikah itu memang ya saya nakal waktu itu, tapi saya sudah niat untuk ketemu dengan istri ini saya memperbaiki diri. Tapi ternyata ada hal yang saya masih melakukan dosa besar itu. Jadi karena berjalannya waktu, kemudian banyak waktu kosong, saya manfaatkan setiap habis rapat untuk meeting itu di kantor, saya gunakan belajar lewat YouTube. Awal mulanya seperti itu. Dan awal mulanya saya memang pengen memperbaiki sholat saya. Awal mulanya seperti itu, karena saya tahu Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu akan merubah dirinya sendiri. Saya patokannya itu, saya selalu ingat juga. Awal mulanya seperti itu. Kemudian bahkan waktu saya kan tidak punya rumah nih waktu itu.
berangkat dari yang tidak punya rumah, kemudian alhamdulillah dikasih Allah rumah, tapi waktu itu tetap kredit KPR dengan keterbatasan ilmu saya yang tidak tahu tentang riba tadi itu. Jadi waktu itu sempat ditolak, tapi itu sebenarnya tanda-tanda saya tidak boleh kredit rumah itu, tapi saya tetap jalan karena ya saya cita-citanya pengen punya rumah. Karena saya 16 tahun itu dengan orang tua, semenjak orang tua masuk Islam itu tidak punya rumah. Jadi di tempat mertua, tapi mertua meninggal, jadi otomatis kan dibagi 12 bersaudara. Jadi akhirnya nggak bisa beli rumah. Kemudian ngontrak 16 tahun 11 kali pindah. Jadi saya punya cita-cita memang pengen beli rumah yang pertama itu untuk orang tua. Waktu saya nikah sudah beli rumah untuk orang tua, yang untuk saya di tahun kedua saya menikah itu saya bisa beli rumah. Tapi KPR. Nah waktu itu KPR tidak disetujui. Terus saya sama istri malam sholat tahajud berdua, sama-sama ingin memperbaiki sholat saya, kemudian saya ngaji juga saya perbaiki. Karena saya sholat ngaji itu masih Iqra 1, 2, yang ketiga kalau sudah panjang nyambung 3 huruf, 4 huruf itu saya buntu terus besok aja mah, aku belajar besok aja lah gitu. Nah waktu pengen KPR itu disetujui, nah ini pada mau bermaksiat istilahnya kan, mau meriba kok malah minta izin sama Allah. Na'udzubillah, dengan tidak tahu saya waktu itu ya. Istri bernazar untuk memakai jilbab besar itu. Tadinya istri saya masih pakai jilbab itu masih yang pendek, masih pakai baju-baju yang ketat itu. Walaupun pakai jilbab, tapi tetap pakai legging dan sebagainya nih. Kemudian saya ingin memperbaiki sholat dan bacaan, bisa membaca, bisa sampai Al-Quran, jangan di-Iqra. Karena sudah cukup lama saya masuk Islam waktu itu, dan saya sudah merasakan tidak di hati ini rasanya sudah gundah gitu waktu itu. Tapi ternyata sampai di rumah itu, kita masuk di rumah itu, di tahun pertama saya sadar tidak sholat dan tidak baca Al-Quran. Istri saya mengingatkan, ayo Pak kita Papa belajar Iqra, ini sudah Iqra 2 toh, ini Iqra 3. Akhirnya saya belajar, dan belajarnya itu anehnya memang dengan munafiknya saya itu hanya pas mau puasa. Jadi saya pengennya pas puasa bisa baca, tapi ternyata kenyataannya tetap tidak baca Al-Quran di puasa tahun pertama di rumah itu. Padahal itu cita-cita saya. Jadi sudah di Iqra 3 buntu, aku kata nggak bisa, aku tak, besok aja lah tahun depan. Astagfirullahaladzim ya Allah. Waktu itu saya bilang itu karena saya pengen kerja keras, pokoknya bisa beli mobil, bisa beli dan sebagainya itu untuk aktualisasi diri ya. Padahal sebenarnya ya mampu, tapi sebenarnya sabar dulu sebenarnya waktu itu. Terus karena pengen memperbaiki sholat tadi, saya juga ikut kajian lewat YouTube, karena pekerjaan saya pulangnya sore malam gitu ya. Daripada saya juga nunggu kapan lagi saya belajar agama gitu. Kemudian saya lihat di YouTube sampai akhirnya saya ketemu masalah riba itu dengan kajian waktu itu yang saya lihat itu Khalid Basalamah. Tapi saya coba nyari ustadz yang di Jogja ini siapa yang bisa saya ambil ilmunya tentang riba itu. Saya sempat tanya istri, riba itu ternyata bunga itu riba, padahal kita jualan mobil itu 70% itu kan kredit. Jadi bonus kita paling besar itu dari yang kredit itu. Penghasilan per bulan itu katakanlah 40 sampai 50 juta saya. Waktu itu 70%-nya riba karena bonus dari bank, yang lainnya dari dealer. Tapi kan itu tetap kecampur ya, tetap sama aja, semuanya tetap riba juga. Cuman waktu itu saya dimampukan Allah untuk mengerti ilmu itu dulu. Dan saya bersyukur sama Allah itu, saya dikasih ilmu sedikit demi sedikit tahu itu. Coba kalau saya langsung mungkin saya nggak bisa hijrah mungkin. Jadi saya merasa Allah sayang banget sama saya. Jadi saya terus tanya istri bilang nggak tahu aku tentang riba itu di pelajaran SD, SMP, SMA, dan dia kan mondok ya, tapi mungkin tidak pernah belajar fikih muamalah halal haram itu tadi. Nah, saya sama istri disarankan untuk
ngaji, untuk temu. Jadi ikut majelis taklim yang tatap muka gitu. Kebetulan waktu itu tahun 2015-an ya, saya ikut kajian peresmian The Halal Mart di Jalan Kalurang itu, yang isi Ustadz Ami waktu itu tentang 13 fakta riba. Saya ikut di situ, saya juga kaget waktu itu. Disampaikan azab-azabnya di dunia, kemudian di alam kubur, kemudian di akhirat seperti apa gitu. Ya memang waktu itu saya masih punya utang 600 juta waktu tahu itu. Jadi saya ada mobil, ada 2 rumah, ada 1 mobil, ada ya itu 3 aja itu sudah hampir 600 juta. Karena saya tahu itu, saya nangis sama Allah. Saya setiap malam waktu itu alhamdulillah saya juga sholatnya sudah di kantor itu saya berusaha untuk sebelum azan saya sudah sampai di masjid belakang kantor. Semuanya itu teman-teman juga saya ajak, teman-teman sebelah, kan di situ di kantor itu ada supervisor, ada 2 saya dengan teman saya itu saya ajak. Akhirnya kita berdua jalan terus, sering sholat zuhur, sholat asar di situ terus gitu ya. Terus akhirnya saya tahu itu, kemudian saya mungkin dikuatkan sama Allah sih. Setiap kejadian itu saya merasakan ada yang aneh gitu. Jadi saya takut sekali waktu itu, takut sekali. 600 juta. Kemudian saya padahal dulu berangkat dari orang yang tidak punya ya. Kemudian saya diberikan Allah seperti ini, diberikan anak waktu itu 2 anak dalam keadaan yang sehat. Apakah itu bukan rezeki? Sebenarnya itu sudah rezeki yang lebih besar daripada yang Allah berikan yang lain-lain. Itu lebih besar lagi. Karena anak-anak itu sehat, tidak kurang suatu apapun ya. Jadi itu bagi saya sudah lebih dari segalanya gitu. Terus saya belajar riba itu, kemudian saya berusaha untuk melunasi utang yang 600 juta. Dengan langkah awal saya waktu itu adalah mengubah rekening. Jadi rekening tabungan itu ada yang tercampur. Terus saya mulai detik itu tidak ngambil, karena disampaikan Ustadz Amit juga ayat di Al-Baqarah 215 itu, apabila sudah datang padamu tentang riba, kemudian kamu berhenti, yang kemarin sudah jadi pokok hartamu. Jadi sebenarnya kalau pengen menghalalkan yang kemarin itu tinggal sekarang itu langsung keluar, langsung hijrah, resign gitu. Nah, waktu itu saya juga sudah mantep. Saya curhatkan sama Allah malam itu. Setiap malam saya selama setahun sampai 2017 tuh. 2017 saya kan baru resign ya. Itu 2016 awal saya. 2015 akhir saya tahu, kemudian 2016 awal itu saya sudah merubah rekening, dan itu malamnya langsung saya sampaikan Allah, ya Allah, ini kebanggaan saya nih. Saya sudah menjalankan ini, tapi saya baru berani ini ya Allah. Saya kepatokan saya waktu itu, saya berdoa itu kan jujur. Kalau kita nggak jujur, Allah juga tahu isi hati kita. Jadi kita harus jujur. Ya Allah, saya baru berani seperti ini. Tapi saya tidak. Saya juga tetap punya goal maksimal, saya harus keluar bulan depan ya waktu itu. Tapi ternyata tetap nggak bisa keluar waktu itu, belum bisa ya, karena masih punya utang itu. Langkah selanjutnya saya waktu itu mau bilang sama bapak saya. Panggilannya saya kalau manggil bapak kan papi, karena dari kecil kan bapak saya itu sama LSM ya, bule-bule itu, karena beliau kan pendeta aja. Terus saya bilang, Pap, ini saya selama ini ternyata makan riba, Pap. Jadi saya pengen ini resign. Saya mungkin dalam waktu dekat mau resign. Tapi emang baru memikirkan mau lunasi utang-utang itu. Langsung detik itu bapak saya pulang sampai rumah, saya di SMS. Waktu itu belum ada WA aja. Saya di SMS atau BBM kalau nggak salah waktu itu. Saya di BBM, aku bosen, ini pakai bahasa Jawa ya. Aku bosen karo sok sucimu, mendingan gue dadi teroris sisan. Jual aja rumahmu ini untuk kamu lunasi utang atau apa. Aku tak pergi dari rumah ini, aku nggak mau lihat mukamu lagi. Waktu itu saya juga kaget. Bapak saya nggak boleh saya resign, saya malah dikatakan teroris. Saya juga dibilang sok suci gitu. Tapi saya tetap ingin resign. Tapi bagaimana caranya membuka hati bapak saya? Saya tiap malam juga berdoa, tidak lupa berdoa untuk bisa resign dan juga bisa membuka hati bapak saya. Terus waktu itu singkat cerita saya bisa melunasi utang-utang ya.
Jadi yang pertama itu mobil istri saya itu saya minta saya untuk jual dulu. Ini nggak usah untuk antar sekolah anak. Ini saya jual dulu untuk lunasi rumah yang dipakai bapak. Karena waktu itu saya beliin rumah itu untuk bapak. Kan kita memang nggak punya rumah semua dia. Terus lunas tempat bapak, tapi uangnya ternyata tidak nyampe untuk lunasi lagi rumah saya yang saya tempati. Karena akhirnya saya nggak punya rumah, nggak punya mobil juga, tapi masih ada mobil kantor. Tapi penghasilan saya sudah tidak ngambil refund. Saya sudah berasam waktu itu kan ganti rekening saya nggak ambil itu. Jadi refund itu nggak saya ambil, namanya refund. Jadi bonus dari kalau mobil itu kalau kredit 4 tahun dapatnya sekian, nah saya dapat bagiannya diambilkan dari bunganya itu sebenarnya. Jadi saya tidak cuma makan riba, tapi saya juga saksi, juga mengajak-ajak riba itu, misalkan 5 juta bawa pulang mobil A, misalkan gitu, 10 juta bawa pulang mobil B, misalkan. Nah itu kan kita semua seperti itu. Jadi saksi, jadi pemakan. Nah, jadi dosanya sama. Kemudian saya sepanjang perjalanan itu saya menguatkan hati saya tetap ikut kajian siapapun ustadz itu saya, terutama waktu itu ustadz yang menurut saya sangat saya kagumi dan saya yakini ilmunya itu lebih bagus, terutama sampai di Ustadz Abdul Somad waktu itu mau pengajian, waktu itu mau ngisi di masjid di daerah Bantul kalau nggak salah, dekat kantor saya sudah duduk di paling depan sendiri tuh. Jam 2 pagi saya sudah nulis di kertas, saya taruh di meja di depan itu paling depan sendiri, tapi tetap ketumpuk sama yang lain. Jadi saya nggak dibaca tuh. Pertanyaan saya apa hukumnya kalau saya jual mobil kredit, saya makan dari hasil kreditnya itu. Tidak pernah dibaca, sampai saya nyari terus di YouTube tentang itu. Tapi ketemunya juga Ustadz Khalid Basalamah, kemudian Ustadz Syafiq Risa Basalamah, kemudian Ustadz Amin Nur Pait ya. Nah, banyak ilmu dari beliau itu. Terus saya ikut kajian beliau juga rutin setiap hari Rabu itu, waktu itu di Ustadz Amin yang di Jogja kan jelas Ustadz Amin, jadi saya ikuti itu terus. Dan saya sudah yakin, tapi ya karena kondisi bapak tadi itu, kemudian istri juga punya, kita diskusi masih punya utang ini tinggal 50 juta uangnya, padahal utangnya tinggal 120 juta. Sebenarnya bisa itu kalau misalkan ngambil riba tadi, tapi kan kita sudah nggak pengen ngambil riba. Kalau ngambil riba kan ayatnya kamu kekal dalam neraka ya itu. Terus ternyata saya waktu itu ya terus berdoa. Kuncinya tuh setiap tahajud tuh saya curhat, hari ini saya bisa ini ya Allah, saya sudah bisa jual Innova, saya sudah bisa lunasi ini wujud nyata saya ingin berhijrah, tapi saya saat ini belum bisa keluar dari sini, saya mau dikuatkan terus ya Allah. Jadi saya setiap hari itu juga gitu. Terus saya berdoa sama Allah, ya Allah, seandainya ada yang ngajak saya usaha, saya tak ikut ya Allah, saya pengen sekali. Itu doa seperti itu jawab langsung juga. Besoknya saya juga ketemu teman lama, saya diajak usaha, bagi hasil. Ternyata bagi hasilnya itu qadarullah, waktu itu dengan munafiknya saya sudah minta dikasih, tapi angkanya tidak sama dengan gaji. Nah itu saya terus malamnya curhat lagi sama Allah, ya Allah, ini sudah dapat ya Allah, tapi angkanya ternyata tidak sesuai dengan harapan saya. Padahal itu kalau Allah murka waktu itu saya bisa langsung di-cut gitu, mati dalam keadaan saya kufur nikmat waktu itu. Tapi Allah masih sayang sama saya, dan saya waktu itu juga sadar, saya nangis sama, ya Allah, saya bukan nggak bersyukur, tapi saya pengen ini ada istri saya waktu itu kebetulan juga anak masih dua waktu itu belum anak belum tahu hamil. Ya sudah, saya berjalan dan istri punya solusi waktu itu, nggak usah keluar lah kalau bisa, karena di otomotif kan ada beberapa divisi, ada administrasi dan bengkel. Nah, istri menyarankan coba pindah divisi, kayaknya itu solusinya bagus. Jadi bapak saya juga tidak merasa saya keluar, beliau juga tetap mendoakan saya gitu ya. Walaupun kalau akhirnya pun saya harus resign, bapak nggak merestui ya, yang penting saya sudah menjalankan itu perintah Allah yang satu itu. Karena saya tinggal satu itu aja. Kalau saya minum khamar dan lain sebagainya, saya udah dulu sebelum menikah tuh, saya sudah menikah sudah berhenti, tidak macam-macam itu. Kemudian saya pindah divisi, saya maju
dengan nada saya bergetar karena saya 10 tahun bekerja di otomotif itu. Jadi saya jadi supervisor 7 tahun di situ. 6 tahun. Saya sampaikan sama atasan saya. Terus saya suruh nunggu 3 bulan, tapi ternyata nggak ada jawaban. Terus saya nunggu lagi. Akhirnya saya beranikan diri saya ke HRD. HRD saya itu di Semarang. Jadi saya ke sana waktu training, saya ambil waktu istirahat, saya masuk ke ruangan beliau. Saya dengan bergetar, dengan ragu-ragu. Pasti semua orang itu kalau berhijrah itu ragu-ragu. Nanti habis ini bisa makan enggak? Nanti habis ini gimana gitu. Padahal sebenarnya Allah sudah sampaikan di Al-Quran sudah. Waktu itu walaupun saya nggak bisa baca Al-Quran di waktu itu, saya berusaha untuk mengetahui isinya. Jadi saya baca Al-Quran, artinya malah saya sudah berkali-kali sudah selesai. Dan isinya itu memang kejadian umat-umat terdahulu yang diceritakan sama Allah, diulang-ulang untuk mengingatkan kita. Jadi saya semakin kuat di situ. Kemudian saya juga berusaha untuk memperbaiki surat itu, dan saya beli buku kecil tuntunan surat itu, ada doa-doa yang sangat lengkap di situ. Doa-doanya itu saya baca sampai akhirnya saya juga hafal. Akhirnya sholat itu sudah tidak menjadi hal yang susah waktu itu. Jadi pengennya tuh segera pengen baca doa itu karena doanya bagus-bagus. Jadi doanya Nabi Yunus ketika dimakan paus. Kemudian ada doa Nabi Ibrahim minta diampuni dosanya. Kemudian Nabi Adam ketika berbuat dosa itu beliau minta ampunan sih. Doanya ada juga di situ. Jadi di buku kecil kalau teman-teman nanti lihat ada di Gramedia atau di mana toko buku tuntunan sholatnya, di belakang itu ada doa-doa yang sebenarnya nggak usah kita ngarang-ngarang, di situ udah lengkap. Baca aja di situ pokoknya. Saya selama setahun itu saya baca terus itu, saya sampai akhirnya hafal, alhamdulillah. Terus saya juga terus memperbaiki itu, akhirnya ketemu jalannya yang tidak disangka-sangka sama Allah kasih itu. Terus akhirnya sampai setahun saya nunggu, ternyata di HRD tadi tidak ada kabar. Bahkan saya dikatain sebagai virus di perusahaan itu. Kalau saya dikasih pindah divisi, kemudian nanti teman-teman yang lain gimana? Pasti akan ikut-ikut. Ya kan bagus kalau mau hijrah semuanya kan. Tapi ternyata itu ketakutan perusahaan. Nanti nggak ada divisinya di situ gitu. Nggak ada yang mau kerja di situ, maunya tempat lain. Jadi saya juga waktu itu ya sudah saya nunggu. Tapi saya beranggapan mungkin sholat tobat nasuha saya yang setiap malam saya lakukan itu, yang nggak setiap malam tapi saya berusaha untuk sholat tobat, itu mungkin tidak terima sama Allah. Sampai akhirnya saya uang 50 juta tadi stagnan karena setahun itu saya tidak ngambil refund. Jadi gaji itu ternyata habis terus untuk ngasuh rumah dan untuk entertain anak buah saya waktu itu, untuk operasional keluarga dan itu. Akhirnya tidak bisa, jadi uangnya itu tetap stagnan, nggak bisa untuk lunasi rumah saya sendiri. Akhirnya saya memutuskan udah 50 juta ini di aja mah, kita umroh bareng berdua. Kita mungkin sholat tobatnya harus di sana, mungkin di Jogja, di rumah ini mungkin nggak diterima sama Allah. Terus akhirnya saya bayar, tapi ternyata istri saya hamil. Hamilnya beliau itu juga jadi ganjilan. Jadi sengaja memang dibuat sama Allah gitu. Kuat gak gue nek misalkan nih ada anak mau 3 nih, nek resign tambah susah nih, udah iso ngasih makan gitu. Piye? Padahal anak 2 aja udah mumet, apalagi tambah 3 gitu. Tapi kan kita harus yakin waktu itu, yakin pegangannya pokoknya Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu gak merubah diri sendiri ya. Dan juga masalah rezeki itu saya dikasih tahu Ustadz Andres Bahari itu juga, saya sempat ngaji sama beliau juga. Saya waktu tanya di jalan, saya tanya, Ustadz, saya itu pengen hijrah, tapi bapak saya tidak setuju. Kalau istri sudah setuju, tinggal hutang aja yang dilunasi. Tapi saya takut nanti kalau tiba-tiba saya meninggal, tapi saya belum hijrah. Ustadz saya ngasih tahu, bacaan saya 100. Di situ ada 2 makna. Yang pertama itu kalau kita berhijrah dikasih sama Allah rezeki yang sangat luas. Tapi kalau sudah keluar rumah ternyata tidak sampai di tempatnya, sudah niat berhijrah, keluar rumah untuk berhijrah, tapi ternyata meninggal di tengah jalan, sudah tetap pahalanya. Jadi tidak usah khawatir apapun terjadi, kalau niat baik itu pasti sudah dicatat sama Allah.
Kalau niat buruk belum tentu, belum dicatat. Kalau sudah mencuri benar baru itu catat. Jadi patokan saya waktu itu, saya setelah nganter Ustadz, saya pulang tuh nangis saya. Betapa baiknya Allah sama saya. Nah, akhirnya saya juga memutuskan untuk umroh itu bayar 25 juta, sisa 25 juta di rumah. Ya. Terus saya bayar tuh hari ini, berangkatnya 1 bulan lagi. Nah, ternyata saya pada berangkat ke sana cuma mau berdoa sama Allah untuk bisa dilunasi rumah ini, terus saya resign aja gitu. Ternyata saya selama 1 bulan itu di waktu sekitar 1 minggu pertama itu setelah saya bayar itu saya mandi mau berangkat kerja, itu ada bisikan dalam hati saya. Jadi saya udah nggak punya tabungan, nggak ada, tinggal uangnya cuma itu aja. Tapi saya diingatkan lagi dengan bisikan itu, kalau saya masih punya asuransi itu kan juga riba, asuransi itu kan juga haram, investasi ABC ya, saya nggak perlu sebut namanya. Waktu itu saya dunia kerja itu pengennya kalau orang punya utang, kita mati kalau asuransi dilunasi sama asuransinya kan gitu. Kita dianggap kita dapat dapat bukan santunan, namanya apa ya, pokoknya diganti, dibayar walaupun kita nggak store segitu, tapi kalau meninggal di hari baik bapak kan bahasanya seperti itu, dicairkan 200 juta, nah bisa untuk lunasi. Saya mati istri masih bisa lunasi utang saya kan gitu pikirannya kan, tapi ternyata kan salah seperti itu. Yang betul memang nggak berhutang harusnya gitu. Nah, akhirnya saya dikasih tahu, coba sampai di kantor di telepon semua asuransi itu dicairkan di jumlah pakai kalkulator. Ternyata masya Allah itu waktu itu saya benar-benar jumlah asuransi istri saya, anak-anak saya si A, asuransi saya anak istri saya si B, asuransi A B ini tak jumlah dengan barang-barang di rumah saya jual semua aset saya jual, motor ada 2 tak jual, sepeda waktu itu saya sepeda juga terlalu ngawur lah waktu itu, benar-benar ya gelap mata. Jadi beli sepeda tuh harga 50 juta, 70 juta yang nggak penting sebenarnya gitu tuh. Udah semuanya dijual, dikelompokkan. Jadi akhirnya ternyata angkanya bisa lunas utangnya itu. Jadi sebelum saya berangkat malah bisa ngelunasi utang. Padahal saya berangkat umroh tuh pengen berdoa sama Allah itu. Wah, rasanya kayak ditampar sama Allah waktu itu. Saya takut sekali waktu itu. Sekarang alasannya apa lagi? Padahal saya setiap malam doa itu, ya Allah kalau ini seandainya saya lunas, saya tadi kan minta usaha, sudah dikasih sama Allah tuh. Walaupun angkanya nggak nyampe, saya tadi minta lagi. Besoknya juga orangnya yang ngasih tuh ngasih lagi. Di tempat usahanya dia yang satunya lagi. Dan angkanya sudah sama. Saya sudah bingung waktu itu. Mau ngomong apa lagi tuh. Terus saya sama Allah ngomong, nanti setelah sudah semua lunas saya resign. Sekarang sudah lunas. Sebelum berangkat umroh sudah lunas. Tapi saya tetap sebelum berangkat saya sudah dilunasi sama Allah gitu loh. Jadi sampai sana saya malu, sampai sana saya sholat tobat nasuh dan sebagainya. Saya nun sewu ya, cerita ini bukan karena riya atau apa, tapi semata-mata hanya sharing saja nih. Nun sewu kalau ada salah atau ada yang kurang berkenan, semoga jatuh di dosa saya ini. Waktu di sana sholat tobat, kemudian di sana suhunya sangat panas sekali waktu itu. Bulan Februari saya umroh tahun 2017, Februari suhunya 42 derajat. Qadarullah pulang dari sana tenggorokannya tuh sakit, saya dikasih Allah sakit, nggak bisa ngomong sampai 2-3 bulan, sekitar 2-3 bulan tuh saya nggak mimpin meeting di kantor itu, tapi saya nggak keluar. Padahal waktu itu saya udah ngomong kalau ini lunas saya nanti resign ya Allah. Habis itu saya sholat tahajudnya sudah mulai kendor. Hati-hati di situ memang kendor. Terus saya tetap tapi saya tetap harus keluar nih, jangan sampai nih. Saya cuma berusaha nyari, tapi saya nggak ngambil riba. Saya cuma makan gaji itu tak kumpulin. Saya pengennya, karena uang tinggal 25 juta di rumah tuh juga sudah kemakan 12-14 hari ya, tinggal 8 juta mungkin gitu. Terus sampai saya keluar resign kan 2017 Oktober. Nah, selama Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober 7 bulan itu banyak kejadian aneh itu. Istri saya juga hamil kan. Saya pikirannya aneh-aneh pokoknya. Anak saya nomor 1, nomor 2 itu diberikan sehat. Anak nomor 3 kalau saya nggak resign juga pasti saya digampar sama Allah pasti ini. Saya sudah benar-benar curhat kasih gitu. Jadi saya takut sekali waktu itu. Tapi saya tetap
masih di situ nyari nyoba gitu kan. Sampai akhirnya ada suatu saat anak buah saya kan, saya sudah rapat meeting sendiri, tolong tidak usah bahas kreditnya, saya sudah tidak mau ngurusi kredit untuk follow up persetujuan kredit si A si B seperti itu. Nah, terus tapi kecengklek saya satu kali, saya ditanyain pakai kredit paling murah bulan ini apa gitu. Gak tahu ya, saya bilang gitu. Tapi kayaknya ini ya gitu. Terus saya bilang ya mungkin gitu. Nah, pas saya bilang ya mungkin itu, saya langsung ditegur sama Allah. Saya telinga saya nggak bisa dengar. Sekarang saya pakai alat bantu dengar. Jadi saya waktu itu dikasih sebelah kanan telinga saya tidak bisa dengar, mungkin sekitar 60%, 40% aja bisa dengar, tapi masih bisa dengar ngobrol gitu. Tapi langsung maplek gitu pokoknya. Wah, saya waktu itu takut sekali, saya tiap malam tuh. Akhirnya saya ketemu waktu yang tepat gitu, saya mengajukan resign. Saya mengajukan pindah divisi saya lagi, maksudnya itu belum resign ya. Saya tetap pengen tetap di situ karena bapak kan tidak setuju ya. Tapi waktu itu karena saya takut anak saya mau lahir dan lain sebagainya, itu sudah dilunasi sama Allah, kurang apalagi sudah dikasih usaha tadi, walaupun angkanya mungkin kalau resign tidak masuk atau apa, tapi kan saya ingat kita nyari rezeki kan memang kecil-kecil tapi yang berkah aja. Seperti yang disampaikan Rasulullah dalam cerita-cerita itu, sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Auf itu juga beliau ambil rezeki itu kan kecil-kecil dulu, habis itu dia besar. Nah, saya mengajukan pindah divisi dengan saya maju lagi yang di atas sana lagi, yang di GM saya. Jadi tadinya di manajer HRD, saya di atasnya lagi, tapi jawabannya itu saya benar-benar aneh itu. Jadi saya dikasih tahu besok aja kita ketemu gitu. Tanggal 14 September saya ingat sekali. Malamnya saya sholat istiqoroh. Pokoknya besok kalau saya pindah divisi, kan saya sempat ditawari waktu itu pindah divisi di Semarang sebagai trainer. Tapi kan tetap mengajarkan hitungan kredit, kalau trainer sales kan sama aja. Saya tolak itu. Terus tapi ada kesempatan trainer untuk di bagian servis waktu itu. Nah, rencana saya kalau ini sholat istiqoroh ini besok, saya mau bilang kalau ditawari itu saya mau gitu. Apapun gajinya berapapun, yang penting saya sudah menjalankan apa yang Allah harapkan, pasti insya Allah ridho itu. Terus tapi ternyata pas ketemu itu tidak membahas itu. Saya tetap bersikeras untuk pindah divisi, ternyata tidak bisa pindah divisi. Terus kalau tidak bisa gimana? Ya kamu ambil jalur kiri. Jalur kiri itu apa Pak? Ya kamu mengundurkan diri. Oh udah, oke. Waktu itu memang agak saya kaget, gak disambar petir gitu. Wah, ini di sini bilang, awas saya, kamu kalau resign anakmu mau lahir loh. Ini butuh biaya. Anak ketiga ini besok sesar pasti. Anak-anak 1-2 udah sesar gitu. Dan itu kan kesundulan gitu. Yang sini bilang, Cep kamu udah tobat loh. Di Raudhah itu kamu udah nangis. Kayaknya kowe wis nek kowe ngapusi ya wis monggo gitu. Yang sini jangan resign gitu. Waktu itu sekitar 15 detik saya terdiam waktu itu. Terdiam, itu benar-benar kuasa Allah di situ. Saya tidak ada daya dan upaya, bukan kekuatan saya sendiri juga. Saya diberanikan, saya dimudahkan lidah ini. Walaupun bergetar waktu itu, ya sudah saya resign aja Pak. Waktu bilang resign itu udah plong itu. Waktu bilang resign tuh. Dan saya memutuskan resign itu tidak bilang istri saya, nggak bilang bapak saya. Jadi saya terserah lah nanti mereka mau nerima apa enggak. Yang penting aku jalankan yang benar. Dan aku rasa pasti bapak saya luluh lah, nggak masalah lah gitu. Nah, ternyata sebelum saya mau ngomong nanti, waktu itu mau resign, ternyata tidak terima saya. Jangan, kamu kayaknya baru stres gitu. Saya disuruh liburan sama HRD saya itu. Dikasih waktu liburan, nanti tanggal 27 kita ketemu lagi. Nanti harapanku kamu berubah pikiran. Enggak Pak, saya enggak berubah pikiran. Nah terus kalau kamu mau resign kapan? Ya besok ini langsung, saya bilang gitu. Loh tapi kan katamu, saya sempat curhat kan. Saya terbuka sih sama. Saya di sana kan saya juga sampaikan kalau saya 10 tahun itu tidak pernah ada histori jelek. Saya enggak pernah ngambil uang. Saya terlalu audit tim saya selalu tidak ada geseh. Tapi yang terjadi kan tetap seperti itu.
Nah, saya cerita kalau bapak saya nggak setuju, kalau istri sudah setuju, gitu. Nah itu saya disentil lagi sama GM saya itu. Lu kan katamu bapak belum setuju. Nah kamu pilih nanti. Kalau wes kamu mendingan ngomong dulu kan belum tentu. Udah nanti setuju nggak saya pikir saya bilang gitu. Pasti setuju ya bilang gitu. Tapi walaupun saya juga bergetar di dada nih, deg-degan itu loh. Wah nanti pilih nek saya dimarahin bapak atau pergi atau gimana ya. Saya cari waktu itu. Ketemu lagi tanggal 27. Oke Pak, tanggal 27 kita ketemu lagi saya bilang gitu. Akhirnya saya nunggu waktu 1, 2, 3 hari, saya bingung mau ngomong sama bapak sama istri saya. Sampai 3 hari itu belum ngomong sama istri saya. Kalau saya sudah mengajukan resign. Tapi saya keyakinan saya sangat yakin kalau Allah itu sudah disampaikan di ayatnya di An-Nisa ya. Kemudian dan kita juga sudah tahu kalau dosa itu kan kita diperangi sama Allah. Kita memenangkan perang dengan Rasul dan Allah ya. Jadi siapa yang mau menang kalau kita berperang sama Rasul dan Allah di padang mahsyar. Akhirnya malah bapak saya tahu dari orang lain. Jadi bapak saya telepon saya, "Dek, kamu keluar ya, Dek?" Oh iya, nanti tak jelaskan. Saya dengan gentleman saya ke rumah bapak, walaupun gentleman saya juga saya deg-degan kenceng banget tuh. Terus saya sampaikan bapak saya, gini, jadi saya tuh waktu itu tidak pengen resign, Pak. Kan bener kan, saya tidak pengen resign, saya pengennya pindah divisi. Saya menghargai keinginan bapak. Saya bilang gitu, tapi yang terjadi saya malah disuruh ambil jalur kiri. Saya suruh resign, padahal saya udah ngomong 10 tahun saya mengabdi di sini kok tidak ada penghargaan sama sekali itu. Kalau seperti itu gimana Pak? Saya bilang gitu. Kebetulan bapak saya seneng banget ke masalah gengsi itu. Orang kalau diinjak-injak anaknya diinjak-injak tuh, ternyata Allah buka hatinya waktu itu dengan cara bukan masalah riba, tapi masalah gengsi. Ya, wes, anakku aja ngantek gelem dijak-injak, wes metu langsung resign. Masya Allah, saya waktu itu pulang dari rumah bapak saya nangis itu. Saya nangis, saya ke kantor lagi gitu, saya nangis, ya Allah. Betapa baiknya engkau buka hati bapak saya dengan caranya engkau bukan cara saya tentang riba, tapi dengan cara gengsi. Jadi seperti halnya saya ingat kisah Nabi Musa itu, ketika dikejar sama Firaun, itu beliau pasti tidak tahu lari kemana. Ternyata laut ternyata ada laut. Mau gimana? Tetap minta pertolongan sama Allah kan. Ternyata suruh mukul tongkat, airnya terbelah. Waktu itu artinya kan kalau kita yakin pasti Allah bantu. Dengan cara apa ya terserah Allah. Padahal kita pengennya seperti ini tapi ternyata nah itu sudah terbukti. Saya waktu itu benar-benar takut sekali. Saya semakin yakin. Kebetulan hari pernikahan saya itu di bulan September itu. Nah, saya ngadu istri saya sampaikan kalau saya resign. Istri saya sudah setuju, alhamdulillah. Terus saya mengajukan resign dan ternyata waktu resign itu saya tidak dapat pesangon. Padahal saya karyawan tetap. Nah, waktu tidak dapat pesangon itu, bapak saya telepon di lelah pagi itu. Dik, sudah jadi resign nggak? Malah bapak saya ngoyak-ngoyak saya untuk resign di hari terakhir tanggal 30 September nggak usah itu. Dik, jadi resign nggak? Yo jadi, ini baru ngurus pesangon itu. Tapi ternyata kan nggak ada pesangon, cuma 3 kali gaji. Akhirnya di sore hari bapak saya telepon, Dik, cepet aja gitu. Oh ya, tapi nggak ada pesangon ya Pak gitu. Langsung bapak saya, nah ini ujian terakhir yang Allah kasih ke kamu gitu. Masya Allah, bapak saya bilang gitu, ini ujian terakhir untuk kamu naik derajat. Wis Dek, yakin aja pasti ada rezeki. Masya Allah. Saya waktu itu benar-benar kalau ingat omongan itu, saya masih saya memang butuh doa restu dari orang tua. Jadi doa dari bapak saya, dan bapak saya sudah menyetujui, mendoakan, wis yakin kalau kamu keluar pasti dikasih Allah rezeki. Itu yang bikin saya semangat keluar waktu itu. Dan akhirnya waktu itu yang saya takutkan juga masalah anak saya yang nomor 3 lahir di tanggal 3 November itu. Saya dengar resign, saya nggak punya tabungan saya kan resign langsung ya, tabungan cuma 70 juta, tapi masih punya tanggungan. Waktu itu ada, saya kebetulan waktu habis nyuruh mobil kan saya dikasih
fasilitas, yaitu bantuan dari Allah gitu, yang harus dikredit tapi udah nggak pakai riba. Jadi saya cuman dikasih kesempatan dikasih mobil tapi saya ngangsur tanpa bunga, tanpa uang muka. Jadi waktu itu uangnya bisa benar-benar untuk lunasi itu. Nah, karena ada itu uangnya untuk itu anak saya lahir. Nah, pas anak saya lahir itu, masya Allah, dokter itu biasanya nggak pernah tanya, nggak pernah ngajak observasi, yuk kita hitung jumlah jarinya. Waktu itu saya memang memperbaiki sholat saya dan lain sebagainya, dan akidah dan tauhid sayanya, siapa Allah, siapa yang kita sembah, kemudian siapa itu Nabi Muhammad itu. Waktu itu saya sempat belajar itu, sudah setahun itu saya belajar tentang riba dan sebagainya, dan itu jadi saya benar-benar baru paham. Jadi saya gimana ya, melihat istri saya hamil itu, yang terjadi di dalam rahim itu seperti apa kan kita nggak pernah tahu, nggak bisa dilihat sama sekali prosesnya. Dan itu benar-benar bukan kuasa kita, mau kita makan enak nggak enak. Kalau Allah bilang anak itu sakit atau apa, ya udah sakit gitu kan. Nah itu waktu lahir tuh, ini dokter ngajak ngitung, yuk Pak Yosef kita hitung jumlah jarinya. Masya Allah, waktu itu perut saya mual-mual tuh. Saya langsung jongkok, enggak dokter, saya takut saya dengan dosa-dosa saya sudah lama itu, udah banyak sekali. Saya masuk Islam saya juga nggak sholat itu. Terus sudah saya hitung, masih saya jumlahnya 10 lengkap itu. Ya Allah, ini saya nyun sewu kalau ada yang kurang berkenan, ini cuman berbagi cerita aja. Terus dokter melanjutkan lagi, yuk kita hitung jumlah jari kaki itu. Enggak dok, saya nggak mau lagi dok, saya udah nggak kuat ya. Saya manut Allah aja wis gitu. Saya sudah benar-benar takut saya takut sekali sama Allah saya. Terus habis itu ternyata lengkap semua. Jadi rezeki apa lagi yang saya cari kalau ini sudah dikasih rezeki hidayah, dikasih rezeki anak-anak sehat semua, cuma suruh meninggalkan itu masa nggak bisa. Padahal sudah disampaikan juga di Al-Quran semua sudah jelas, tapi masih melakukan pembenaran sendiri-sendiri gitu. Ya itu sepintas sih, sekilas 40 menit soalnya sudah tentang perjalanan saya hijrah. Tapi memang ada lagi nanti setelah hijrah itu saya kembali ke titik yang benar-benar tidak punya apa-apa. Nanti mungkin bisa saya ceritakan lain waktu mungkin.